Allahumma sholli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tawbi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi rasulullah Muhammadin Rasulullah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan Bapak Kepala SMP Negeri 3 Cepiring, Bapak Nizam SPD, calon MPD dan calon haji. Amin. Ibu dan Bapak guru, baik dari yang wakil kepala sekolah sampai pada guru mata pelajaran, guru BK, semua PTK Pendidikan Tenaga Pendidikan SMP Negeri 3 Cepiring yang semua kami hormati, insya Allah kita muliakan dan insya Allah dirahmati Allah SWT. Amin. Bapak Ketua Komite beserta jajarannya, Ketua Komite SMP Negeri 3 Cepiring, dan semuanya kami hormati, kami muliakan. Alhamdulillah atas rahmatnya Allah, atas karunia Allah, atas fadl pertolongan Allah, kita bisa berwajah bertemu kembali di ruangan ini, khususnya hari ini dengan agenda yang luar biasa. Kalau dulu itu 4 tahun sekali, per 3 tahun terakhir ini, bahwa sesuai Permendiknas bahwa kinerja kepala sekolah pada akhir tahun anggaran itu dinilai oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang dalam hal ini dipercayakan penilaiannya melalui pengawas sekolah. Jadi pengawas sekolah itu tugas pokok dan fungsinya diantaranya ada membimbing, membina, memonitor, memantau sampai pada melakukan pembinaan. Pada akhirnya akan melakukan penilaian. Nah, mengapa PKKS ini dilaksanakan? Ada beberapa kepentingan, tidak hanya untuk pengambil kebijakan di mana Pak Kepala Sekolah ini harus dimutasikan atau bahasanya dipromosikan yang lebih baik. Itu hanya salah satu dasar pelaksanaan kenapa PKKS diselenggarakan. Coba mohon bisa dibantu Bapak Ibu guru, mengapa ada PKKS? Satu diantaranya bahwa sekolah ini harus ada dokumen penilaian, ya, ada dokumen penilaian terkait dengan kepegawaian. Karena baik di negeri, apalagi negeri swasta pun nanti semua guru, kepala sekolah dan semua guru termasuk tata usaha itu ada penilaiannya, bagaimana kinerja dalam setahun, dalam arti mulai Januari sampai akhir Desember dari tahun perjalanan. Nah, terkait dengan PKKS ini ada minimal tiga komponen yang ada kepentingannya. Satu, tadi saya katakan sekolah ini harus ada dokumen penilaian kinerja kepala sekolah. Nah, nanti ketika ada harus diunggah, harus diupload di SIM, Sistem Informasi Manajemen, baik Dapodik maupun aplikasi-aplikasi yang lain yang online, itu salah satu diantaranya ada harus mengunggah nilai kinerja kepala sekolah. Itu yang pertama. Sehingga ada offline juga otomatis nanti diperlukan ketika online. Yang kedua, Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini setahun sejak saya masuk, setelah Pak Danar pensiun, saya masuk Januari sampai Desember ini. Bapak Kepala Sekolah yang berada di sebuah instansi yang memimpin sebuah sekolah harus punya nilai kinerja. Itu nanti pendampingannya dengan nilai yang SKP itu,
sasaran kinerja pegawai yang nilai AP. Ada juga nilai PAK. Jadi beberapa nilai nanti menjadi bahan pertimbangan baik kenaikan pangkat, promosi dan sebagainya, termasuk diantaranya untuk dokumen pribadi sebagai kepala sekolah. Nah, maka kenapa PKKS ini mau tidak mau harus diselenggarakan sesuai aturannya setahun sekali. Nah, meskipun Pak Nidom per 8 November sudah dimutasikan dari sekolah ini ke sekolah lain. Alhamdulillah, selamat Pak Nidom untuk di tempat tugas yang baru. Semoga lebih baik lagi, lebih berenergi walaupun agak jauh, tapi insya Allah berkahnya luar biasa. Dan sebaik-baik kita adalah yang pandai mengambil hikmah. Nanti di sana penjenengan akan, salah satu tantangannya adalah suatu saat ada kedatangan air banjir. Itu dulu pernah ya, tahun berapa? Belum lama ya, banjir ya, sampai sekolahnya tidak kelihatan rutin ya. Dari jalan raya maksudnya. Ya, tapi tidak apa-apa, itu tantangannya. Sekali lagi sukses, selamat untuk Pak Nidom yang sudah dari kebijakan pemerintah Kabupaten Kendal bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pak Nidom diorbitkan ikut mutasi dengan pergantian tugas yang di sekolah lain. Yang ketiga, terkait dengan PKKS ini, tentunya dinas pendidikan kebudayaan, termasuk dalam hal ini saya selaku pengawas, itu harus punya dokumen penilaian kepala sekolah yang menjadi binaannya. Nah, sehingga beberapa hal yang tadi mendasar menjadikan PKKS ini diselenggarakan. Mengingat secara administrasi Pak Nidom per 8 November itu sudah pindah dari sini secara SK dari Bupati, maka nanti secara administrasi walaupun pelaksanaannya hari ini nanti ditanggali tanggal sesuai dengan yang saya sampaikan sebelum tanggal 8 November. Tanggal 5. Ya, bisa dipahami ya tanggalnya berapa, saya tanggal 5 pengaturan saya, sehingga itu secara administrasi hitam di atas putih benar sah bahwa sebelum Pak Nidom di SK-kan ke sekolah lain, di sini sudah ada nilainya. Ini bukan rekayasa, tapi bentuk kebijakan yang memang harus menunjukkan secara administrasi harus benar. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya perlu sampaikan sedikit teknis yang setelah ini nanti yang saya verbal, bahasanya adalah verbal ya, verifikasi dan validasi, karena penyelenggara sudah menyiapkan semuanya. Nanti saya tinggal melihat dari instrumen mulai NSP1, SNP1, standar 1, akademik, proses, ini saya yakin nilainya di atas 98, karena sudah saya bimbing sejak awal. Kalau kurang dari itu ya kurang. Jadi ini Pak, yang nanti yang paling cepat itu standar 1, 2. Terus standar 3 SKL belum saya bimbing, nanti ya alon sedih ya. Sing paling suwi nanti standar penilaian, karena belum tak bimbing ya, tapi insya Allah lengkap. Standar sarpras itu lengkap, kurang sedih. Jadi kalau menurut feeling saya, nilai Pak Nidom ini nanti terutama dari berdasarkan SNP 8 standar itu minimal nilainya 95, itu minimal, itu ya Pak ya. Jadi A gemuk. Nah, monggo nanti Bapak komite dari Bapak Ketua sampai Bapak jajarannya, penjenengan diatur juga menilai Bapak Nidom itu kinerjanya seperti apa. Nanti tinggal nyentang atau melingkari dari instrumen yang ada. Tolong panitia nanti lembaran-lembaran itu disiapkan, dan sebaiknya tidak ditulis nama penjenengan, karena ditulis 1, 2 aja ya. Kalau ditulis namanya nanti ini sentimen ini nilainya, atau kalau ditulis namanya terlalu bahasa vulgar, terus kalau akan menilai kurang baik itu tidak berani. Jadi tolong dinilai apa adanya, termasuk nanti saya juga menilai, tadi sudah disampaikan. Nah, instrumen
penilaian yang dari responden tidak usah saya tunggui, dalam arti tolong sekretariat panitia PKKS menyiapkan itu, terus bisa manual, bisa juga komputer, artinya di komputer sudah diisi baru dicetak. Guru-guru minimal 5, syukur 10 karena gurunya banyak, terus murid minimal 5, syukur bisa 9 atau 10. Kenapa saya matur 9? 3-3-3 atau bisa 3-4-3 atau 4-3-3, silakan. 10 boleh ya. Terus laporan ada, perpus ada, semua. KTU ada. Ya, monggo nanti responden-responden itu dikumpulkan sehingga nanti tinggal di entry kembali di aplikasi yang sudah saya berikan. Begitu teknis, insya Allah sebelum 10:30 sudah selesai. Ini sudah jam berapa? 8:30 ya? 8:30 Pak. Paling lama 2 jam. Nanti Jumatannya tidak boleh melewati beduk ya. Jumatan lewat beduk lah Jumatan. Apalagi kerja ya. Pak Idam ya, Pak Idam mana Pak Idam? Kalau kerja waktu siang tidak boleh melompati beduk, haram. Boleh. Nah, teknisnya nanti terutama yang 8 standar urut saja, standar 1 di sini atau di mana, monggo di sini aja Bu ya. Sehingga nanti urut, terus terakhir standar 8. Kemudian responden nanti tidak usah saya tunggui, langsung saya tanda tangan aja nanti yang manual atau tangan. Setelah selesai semua nanti kumpul lagi di sini. Penjenengan yang hadir hari ini kumpul lagi di sini. Kurang lebih 5-10 menit kita penguatan dan penutupan. Begitu Ibu dan Bapak sekalian, insya Allah apa yang kita laksanakan ini bukan sesuatu yang sia-sia, ya. Tapi insya Allah diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala karena ini bagian dari ibadah kita. Semoga kita semua sehat walafiat dalam naungan dan perlindungan Allah. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dari kolaboratif, kreatif sampai pada komunikatif dan kooperatif. Jadi 4C itu penting, selalu harus kita kedepankan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Juwari SPDMA atas pembinaannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Memasuki acara yang kelima yaitu doa yang akan dibacakan oleh Bapak Kadiri. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Terima kasih kami sampaikan
Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Dari saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.